Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Amsal 15 ayat 26. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernah suatu kali Bapak Ibu, ada seorang yang berkata, "Inang, saya hampir terpancing dengan perkataannya itu. Saya hampir membalaskannya dengan perkataan juga yang tidak mengenakan. Karena setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut saudaraku itu selalu menyakitkan." Jadi ketika saya sempat tidak sadar, saya hampir melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan. Dan suatu kali pengalaman juga dia katakan, pernah saya membalas setiap perkataan yang menyakitkan itu. Apa yang terjadi, Inang? Ternyata ketika saya membalaskan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan itu, maka hubungan kami semakin renggang, bahkan permusuhan pun semakin terbuka lebar, dan hati kami berjauhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, memang ketika menghadapi tatanan sosial, kehidupan bersosial, atau interaksi sosial kita kepada sesama, memperhatikan lisan, memperhatikan perkataan adalah hal yang paling utama. Jadi setiap pengikut Yesus Kristus, setiap pengikut Yesus yang setia, di dalam setiap lisan dan perkataannya dia harus memperhatikan, apakah perkataan saya ini memberkati atau bahkan menjadi kutuk kepada orang lain, atau tidak menyenangkan, tidak mengenakan dalam setiap interaksi saya. Apa hal yang paling tidak mengenakan dalam setiap orang yang tidak dapat menjaga perkataannya Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang selalu merasa benar. Jadi dalam setiap perdebatan atau bahkan mungkin dalam setiap tukar pikiran harus selalu dimenangkan dan tidak pernah mendengarkan perkataan orang lain. Ini menjadi rancangan orang jahat. Jadi bagaimana dia selalu memenangkan Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu yang menjadi rancangan orang jahat. Dan rancangan orang jahat itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bagaimana supaya selalu ribut, bagaimana supaya selalu berkonflik, bagaimana supaya tidak ada ketentraman dan kedamaian, itu rancangan orang jahat. Jadi dia berusaha supaya mengganggu pikiran temannya, supaya terjadi konflik dan lain sebagainya. Itu merupakan rancangan orang jahat. Dan yang harus diketahui, rancangan orang jahat itu kekejian bagi Tuhan. Jikalau hal-hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan itu akan dimusnahkan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, sebagai pengikut Yesus Kristus, mari kita terus merancangkan rancangan yang baik. Jadi jikalau kita mengetahui ada saudara kita sedang tidak baik-baik saja dengan saudara kita yang satu, atau tetangga kita tidak baik-baik hubungannya dengan tetangga kita yang satu, kita harus tampil menjadi mediator, pembawa damai. Bukan malah berpihak kepada yang satu dan mengatakan ini yang tidak baik dan ini yang baik menurut persepsi kita, lalu kita mengatakan lagi, oh yang sana yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, supaya kita memperhatikan lisan dan perkataan kita, sebab perkataan yang ramah itu suci. Jadi kesucian dalam diri kita itu menunjukkan bahwasanya bagaimana kualitas dalam setiap perkataan kita di dalam keramahan. Allah menghendakinya Bapak Ibu. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, hubungan interaksi sosial kita, hubungan kita kepada sesama itu mari kita perhatikan dalam setiap hal gerak-gerik perkataan kita. Jangan mengandung yang namanya perselisihan dan konflik, atau mau berusaha
buat suatu keributan, tetapi bagaimana supaya baik-baik, supaya kita menjadi pelaku kebaikan di sekeliling masyarakat dan di tengah-tengah keluarga. Biarlah kita terus memperkatakan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhanlah terjadi kebaikan itu. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengingatkan kami, menjaga lisan kami, supaya kami juga tidak menjadi bagian dalam rancangan kejahatan, sebab itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Biarlah kami Tuhan merencanakan hal-hal yang baik, bahkan di keluarga kami, bahkan di tempat kerja kami, bahkan di gereja-Mu sendiri Tuhan. Jauhkan para perancang-perancang kejahatan, jauhkan orang-orang yang suka berkonflik, jauhkan orang-orang yang suka mengadu domba, atau bahkan Tuhan yang menjadi atur daripada ketidakbaikan. Jauhkan itu dari tengah-tengah setiap perkumpulan kami Tuhan. Tetapi biarlah kami pengikut Yesus Kristus ini merancangkan hal-hal yang baik, menumbuhkan kebaikan kepada sesama kami. Biarlah hidup kami Tuhan bermanfaat, biarlah hidup kami menjadi berkat, bukan menjadi ketidakbaikan. Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah saudara-saudari kami ini dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap pelayan mereka, biar mereka Tuhan dapat dikuatkan senantiasa. Engkau memberikan rezeki, umur panjang, kesehatan kepada mereka Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat pemerintah kami juga, kami berdoa biar Tuhan yang memberkati pemerintah kami Indonesia ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan juga para bawahannya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan supaya Indonesia ini semakin jaya, semakin maju, dan semakin makmur. Engkau juga memberkati seluruh dunia ini dan juga para pemimpin-pemimpin dunia ini supaya hidup berkontribusi di dalam kedamaian, kebaikan kepada seluruh umat manusia dan juga seluruh ciptaan. Terima kasih ya Allah Bapa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.